selama berapa puluh tahun ke belakang ini semuanya kita menggunakan bahan-bahan yang sangat-sangat alami gitu. Seperti yang teman-teman mungkin bisa cek di samping ini, ada pakai ingke, ada yang pakai daun pisang dan sebagainya. Begitu. Jadi kita mau kembali lagi nih ke masa lampau. Nah, jadi kita langsung aja ya. Narasumber yang pertama ada Kak Yoga dari Luturang. Silakan Kak Yoga. Kak Yoga ini nama lengkapnya Gede Yoga Ardi Saputra. Masih seorang mahasiswa nih ternyata. Unut ya, semester terakhir. Yang telah berkecimpung di berbagai organisasi sejak di bangku SMP, organisasi yang dijalani dari pramuka, komunitas anti narkoba, perkumpulan filateli. Yoga sekarang juga aktif di bagian humas ya dari Luturang sejak tahun 2024. Luturang itu merupakan komunitas baca dan storytelling terkait arkeologi, antropologi, dan juga sejarah yang anggotanya berbagai macam latar belakang gitu. Kak Yoga, terima kasih sudah hadir bersama kami. Lalu narasumber yang kedua ada Pak Yota. Pak Yota disapa Pak Rama. Terima kasih Pak Yota telah datang. Pak Yota adalah pemilik usaha makanan tradisional khas Buleleng, yaitu laklak. Mungkin ada yang suka laklak ya di sini ya. Nanti bisa langsung menghubungi Bapak ini, Bapak Yota. Bapak ini telah berjualan laklak sejak tahun 2015. Laklak menjadi salah satu peserta di PKB dari 2025 yang dilarang untuk menggunakan plastik sekali pakai ya Pak ya. Jadi nanti pasti banyak hal-hal yang bisa di-share. Oke, yang terakhir ada Kak Niwayan Ani Yulinda. Nah, Kak Ani ini mau dipanggil Kak Ani. Selamat datang Kak Ani, dulu berkuliah di ITS, jurusan Teknik Lingkungan. Selamat datang. Selain menjadi co-founder Plastic Detox, Kak Ani ini juga bekerja sebagai seorang Helpline Project Manager. Kak Ani punya hobi menyenangkan sekali, motret, suka foto-foto sama wisata kuliner. Sangat berdampingan ya, cocok sekali sambil foto sambil makan. Seru ya, seru. Oke. Wah, ini sambil kepanasan nih ternyata. Oke. Kita mulai aja langsung ke pertanyaannya untuk Kak Yoga nih, Kak Yoga. Nah, karena kan awalnya dari berbicara tentang zaman-zaman dulu ya. Kalau zaman dulu itu di tahun 1900-an yang terdekat sama kita, dulu tuh seperti apa sih transaksi sama mengemas makanannya? Karena kan dulu nggak ada plastik ya Kak. Mungkin Kakak bisa cerita sedikit ya Kak. Oke, jadi kalau kita bicara kembali ke masa lalu, ke masa lampau, berbicara soal dulu nggak ada plastik, terus kemasan makanan seperti apa, kita nggak akan bisa jauh-jauh dari yang namanya kehidupan manusia. Itu nggak bisa jauh dari lingkungan. Jadi manusia itu akan bergantung banget dengan lingkungannya, dan karena itu setiap budaya yang dihasilkan oleh manusia itu akan berkaitan dengan lingkungan. Salah satu budaya yang sangat berkaitan dengan lingkungan adalah budaya makan. Mulai dari bahan baku sampai ke penyajian. Penyajian itu berarti berkaitan ke apa yang dipakai sebagai wadah, apa yang dipakai sebagai kemasan. Itu akan sangat-sangat berkaitan dengan di mana manusia itu tinggal. Nah, salah satu tempat di mana kita bisa melihat representasi dari bentuk kearifan lokal, sajian-sajian makanan itu adalah pasar. Kalau kita ngomongin pasar sekarang, sebenarnya banyak sajian dan juga kemasan-kemasan makanan yang masih digunakan dari berabad-abad yang lalu sampai sekarang bahkan. Nah, kami juga sempat menelusuri beberapa foto-foto lama, arsip-arsip Belanda terkait dengan bagaimana pasar di masa lalu, apa saja yang ada di sana. Mungkin buat gambaran bisa dikasih slide nomor 2 ya buat teman-teman.
Kalau kita berbicara tentang lingkungan dan soal kemasan makanan, kita nggak akan bisa jauh-jauh dari alam dan juga tanaman. Nah, kalau yang umum kita tahu atau mungkin seperti yang ada di saat ini, kemasan alam yang sering kita lihat itu adalah daun pisang. Itu setiap pagi di pasar kita pasti sering lihat daun pisang. Kemudian ada daun kelapa, ada daun aren, daun pinang, kemudian kulit jagung. Itu ada tanaman-tanaman umum yang sering kita jumpai. Tapi setelah kami menyelami ke masyarakat, ke orang-orang tua yang mungkin hidup sudah lebih lama dan mereka mengingat ingatan kolektif mereka tentang kemasan makanan, ternyata ada lagi tanaman-tanaman yang sering digunakan sebagai kemasan makanan. Yang kurang lumrah itu adalah daun jati. Kalau di daerah Jawa itu ada nasi yang dibungkus dengan daun jati, karena memang berkaitan dengan kondisi lingkungan dan juga masa perkebunan di sana yang fokus pada penanaman jati. Kemudian yang saya lumayan kaget saat saya pertama kali dengar di cerita di desa saya, saat masyarakat Bali mulai mengenal kakao atau pohon coklat, ternyata daun dari pohon coklat itu bisa digunakan sebagai bungkusan dari tum atau pepes, gitu. Kemudian saya juga pernah mengalami masa kecil saya bersama nenek, itu dibuatkan pepes, tapi dibungkusnya bukan dengan daun pisang, tapi dengan daun kunyit. Jadi yang dapat disimpulkan dari ingatan-ingatan masa lalu dari orang-orang tua kita adalah mereka sangat dekat dengan alam. Jadi apa yang ada di sana kita akan menyesuaikan untuk menggunakan itu, dan itu nggak asal pakai. Jadi istilahnya orang zaman dulu itu sudah ada riset. Nah, mereka cari tahu mana daun yang berbahaya untuk makanan, mana yang tidak. Terus kalau daun ini digunakan sebagai bungkusan, apakah dia akan mempengaruhi cita rasa makanan atau tidak? Gitu. Jadi dari hal itu kita bisa belajar bahwa mungkin saja di masa sekarang, saat ada tanaman-tanaman baru yang datang, yang baru kita kenal, itu juga bisa menjadi sarana kolektif baru. Kita menemukan sarana-sarana alternatif yang ramah lingkungan sebagai bungkusan atau kemasan dari makanan. Seperti itulah. Ini keren banget ya. Bungkus tumnya pakai daun coklat. Wah, pasti ada aroma-aroma khususnya nggak sih? Jadi biasanya kalau pakai daun itu akan ada cita rasa sendiri gitu. Istilah Balinya nyangluh. Apa ya kalau bahasa Indonesia nyangluh? Itu apa Pak? Apa ya, kayak memang ada sensasi sendiri lah. Semacam gurih tapi nggak bisa dijelaskan gitu dari itu. Menarik ya. Ternyata manusia itu tidak bisa hidup jauh-jauh dari alam, betul ya. Jadi kalau sekarang kita menjauh karena sekarang banyak kemudahan-kemudahan seperti plastik dan mungkin ada banyak cans juga gitu, atau bentuk-bentuk lainnya. Wah, itu sayang sekali. Kita langsung ke Pak Rama nih, kemarin kan ikut PKB ya Pak ya. Nah di PKB gimana tuh Pak pemakaian daun-daun atau yang lebih yang natural lainnya gitu? Ya, terima kasih. Jadi perkenalkan, saya nama asli Gede Yota, cuma dipanggil Pak Rama. Jadi barangkali di sini ada salah satu pelanggan saya, jadi saya ucapkan banyak terima kasih. Lalu sehari-hari saya jualan di pusatnya di Guanji Dalung. Nah, terus saya ada outlet kecil juga di Ayani, Padang Sambian, Pasar Salbinangun, sama di Pasar Baru Bandit saya jualan juga. Nah, kebetulan kemarin saya sebetulnya udah 5 kali kalau nggak salah ikut di PKB. Nah, kebetulan kemarin acaranya saya bilang sangat spesial karena dari Ibu Gubernur sendiri. Jadi luar biasa, ini Plastik Detox adalah salah satu pendukung, artinya gerakan real mendukung daripada dari ini Gubernur, Pak Gubernur juga, bahwa kedepannya kita sebisa mungkin tanpa plastik. Nah, seperti itu. Jadi pengalaman saya kemarin di Pesta Kesenian Bali,
Jadi kita diminta 100% tanpa plastik. Nah itu, dan beberapa memang kita harus pakai kertas karena seperti makanan yang berminyak. Nah itu kita memang masih sedikit pakai kertas. Cuman kita udah hampir 95% kita pakai daun. Nah jadi pengalamannya seperti itu. Jadi kalau pengalaman menariknya, biasanya setiap acara pesta kesenian Bali sesuai acara, kita mau tutup stand kan kita bersih-bersih ke seputaran lingkungan di sana. Jadi pada waktu event yang tahun lalu saya pakai kayak lunchbox. Nah itu ceceran sampah itu kelihatan kurang menyatu dengan alam. Jadi kayak kemarin, nah walaupun beberapa pengunjung yang belum begitu menyadari bahwa membuang sampah sembarangan itu kurang bagus, ada saja yang masih kesadarannya kurang, itu menyelipkan daun di sela-sela tanaman. Cuman setelah saya mungut sampah itu kelihatan elok, bukan artinya tidak nyeleneh dia. Jadi karena daun dengan tanaman sekitarnya dia masih menyatu. Nah itu kelihatan nggak begitu kayak sampah, cuman kan tetap juga sampah karena itu kan bukan bagian dari kehidupan tanaman itu sendiri. Nah kayak gitu. Nah itu menariknya kemarin. Jadi saya dianjurkan memang harus pakai daun untuk penyajian makanannya. Nah seperti itu sih pengalamannya di PKB. Wah, keren banget ya kalau semua event yang ada di Bali itu menerapkan hal yang serupa. Kalaupun seperti kata Bapak ya, kalaupun kita buang sembarangan ya udah lah ya Pak ya. Daun juga. Jadi masih oke lah. Kalau dari Kak Ani nih, gimana sih kebiasaan? Apakah kebiasaan mini plastik itu bisa diterapin lagi di era yang modern seperti sekarang? Masih bisa diterapin ya? Terus gimana caranya? Gimana sih perannya konsumen dalam mendukung upaya pengurangan plastik sekali pakai? Yang konsumen ya. Jadi kita menganggap kalau dari plastik itu konsumen itu teman seperjalanan kita juga. Jadi setiap pihak, konsumen, produsen, plastik itu, pemerintah semua bertanggung jawab memproduksi sampah dan juga punya tanggung jawab juga gimana mengurangi dan mengelola sampahnya seperti itu. Jadi konsumen punya peran yang sangat krusial kita pikir karena dia jadi bagian yang sama-sama punya tanggung jawab. Konsumen bisa jadi motivator bagi para pelaku usaha karena dia bisa mendukung apa yang sudah dilakukan oleh pelaku usaha yang sudah melakukan praktik di mana minim plastik. Jadi mereka bisa jadi motivator dan bisa bikin pelaku usaha makin semangat nih. Gimana bisa berinovasi terus menerus agar praktik ini terus berkelanjutan. Jadi nggak nyoba sekali terus berhenti begitu aja karena mungkin nggak ada dukungan dari konsumen seperti itu ya. Kemudian juga kan ini kalau konsumen bisa jadi kayak trendsetter juga, motivator tadi ya dan supporter, itu sih yang kita anggap. Jadi kita anggap itu sama-sama teman perjalanan plastik kita. I see, oke. Semuanya sudah sangat sejalan ya, dari mulai sejarah sampai yang berjualan sampai konsumen juga. Ini kembali lagi sih ke Kak Yoga. Pastinya ada perubahan kebiasaan yang sejak masuknya plastik. Nah, gimana nih perubahan kolektif menurut Kak Yoga selama ini? Apakah kita menjadi lebih baik karena makin praktis atau mungkin ada hal-hal lain yang mungkin Kak Yoga bisa sampaikan? Terima kasih Kak Patricia. Jadi kalau sebenarnya kita kan tidak bisa menolak yang namanya sebuah perkembangan. Termasuk juga plastik itu awalnya adalah sebuah inovasi ya. Cuma balik lagi kalau kita berbicara apakah plastik ini mempengaruhi kolektivitas di masyarakat? Ya pastinya. Karena kalau kita berbicara Bali, awalnya Bali tidak mengenal plastik. Mereka hanya mengenal sampah-sampah organik yang dengan sendirinya akan terdekomposit oleh alam. Tapi plastik datang, sifatnya tidak sama dengan sampah organik. Sedangkan masyarakat kita masih mengelola sampah dengan cara yang
sama seperti dulu, sama dengan mengelola sampah organik. Jadi itu berpengaruh pada lingkungan tentunya. Nah, kemudian kenapa plastik ini bisa sangat melekat di masyarakat dari dia datang sampai sekarang? Kalau menurut saya, plastik itu menawarkan dua hal yang paling signifikan. Murah, praktis. Ya. Emang daun nggak murah, Kak? Nah, emang daun mahal ya? Kayaknya tinggal metik deh. Ya. Jadi murah, tapi kita perlu tandai. Kenapa plastik bisa saya sebut murah dibandingkan dengan daun? Padahal daun kan kita tinggal petik atau punya kebun. Nah, kalau kita berbicara di masa sekarang, pertumbuhan penduduk itu sangat pesat. Kebutuhan juga semakin meningkat. Kalau kita lihat di Bali, lahan terbuka itu semakin menipis, semakin berkurang. Kemudian tanaman-tanaman yang dulunya biasa kita pakai itu perlahan-lahan mulai berkurang, sedangkan kebutuhan terus bertambah. Dan bahan alami ini memang bisa terus-menerus ada. Dia akan terus terbarui, dia nggak akan habis lah, itu istilahnya. Selama itu dirawat. Tapi jika coba kita bawa ke prinsip produksi dan konsumsi. Jika produksinya jauh lebih sedikit daripada kebutuhan, maka itu akan habis. Apalagi itu tidak kita rawat. Sedangkan dulu saat masyarakat sangat bersahabat dengan alam, mereka memakai apa yang di alam itu, kemudian mereka juga berkontribusi besar terhadap berkesinambungannya. Karena mereka berpikir, kalau ini habis, saya juga nggak hidup. Kurang lebihnya seperti itu kalau kita berbicara soal murah dan mahalnya plastik. Apalagi di masa sekarang, daun pisang atau bungkusan-bungkusan alami itu bisa jadi lebih mahal daripada plastik. Mungkin nanti Bapak bisa cerita soal gimana perbedaan antara pakai daun dan plastik dari segi biaya mungkin ya. Karena yang saya rasa, apalagi di Bali, kebutuhan daun pisang ya salah satunya sebagai sarana upacara itu di hari-hari tertentu sangat tinggi. Jadi itu juga mempengaruhi. Nah, jika kebutuhan di dalam Bali saja kita nggak bisa penuhi, kemudian lama-lama kita cari bahan dari luar, itu kan pasti akan ada kenaikan harga di sana. Dan yang saya alami di sekitar, itu masyarakat berpikir plastik nggak usah nunggu tumbuhnya, dia akan terus ada, terus diproduksi, dan itu yang bisa bikin lebih murah. Jadi saat kita perlu plastik, udah kita tinggal pakai. Kalau kita pakai daun pisang, ya pertama kalau habis kita nunggu. Kita udah punya, kalau kita simpan terlalu lama, dia bisa kering, bisa busuk. Plastik enggak, mau kita stok berkilo-kilo juga aman-aman aja bertahun-tahun, kan seperti itu. Terima kasih nih. Sebenarnya plastik itu solusi sebenarnya. Cuma kalau selama semuanya kalau terlalu banyak ya lama-lama akan menjadi masalah. Aku setuju sekali sih soal yang itu. Dulu kita tinggal buang aja ya di tebel, buang aja di sungai juga buang aja nggak apa-apa, orang kan juga jadi tanah. Sekarang menjadi kebiasaan yang lama. Itu memang harus mulai diganti. Melanjutkan ya ke Pak Rahman soal yang di PKB itu Pak, soal harga terutama ya Pak ya, mahal atau murah gitu. Kalau kita mengacu ke saat PKB itu kan event ya, jadi event dan memang itu hanya misalkan sebulan di sana. Kalau yang namanya event, kita nyeting harga itu hanya sifatnya sementara pas event. Jadi kita bisa setting harga di atas harga kita jual di warung, seperti itu. Jadi kalau saat event 1 tahun ke yang lalu itu, saya pakai lunchbox. Nah, lunchbox itu untuk ukuran 1000, kalau nggak salah itu harganya di angka 700 ribuan lah untuk 1000 pieces harga. Nah, terus kemarin saya pakai daun. Nah, itu harganya per 2000 pieces perkiraannya 400.000. Jadi kalau pakai lunchbox habisnya 1.200.000, kurang lebih 1,4. Nah, kalau pakai daun itu 400.000 sudah cukup.
Nah itu untuk ukuran kita ngomong lunchbox. Nah lunchbox itu kan kombinasi antara plastik dengan kayak kertas gitu. Kemasannya memang agak elit. Nah itu memang jauh lebih murah. Nah cuman kita di tenaga kerja awalnya melatih kita memakai daun itu memang agak berat. Cuman kalau dari segi harga, lunchbox dengan daun lebih murah daun. Cuman kalau ngomong plastik, nah kebetulan selama kita di PKB memang tidak pakai plastik, jadi nggak boleh. Nah cuman kalau kita ngomong di luaran, di warung gitu misalnya, seperti yang dijelaskan tadi. Nah ini apa namanya? Kalau dibandingkan dengan plastik, dengan kalau kita bicara pembungkus kemasan, nah itu kalau sebaliknya kan plastik itu mika. Nah mika itu murah memang dibanding dengan yang pakai daun, memang jauh lebih murah di mika gitu. Nah cuman efeknya kepada lingkungan kan semua kita tahu ini sudah pasti merugikan lingkungan. Jadi dengan adanya detox plastik, artinya detox plastik itu menurut pencernaan pikiran saya itu plastik itu didetox sedemikian rupa sehingga aman buat kesehatan, itu kira-kira gambarannya, sehingga ini sangat bagus sekali. Jadi kalau misalnya arah ke depannya kita bisa ke tradisional, itu sangat bagus karena buat kesehatan juga. Nah terus kalau misalnya kita tetap pakai plastik karena itu solusi yang dijelaskan tadi, misalnya bahan baku kurang sedangkan produksi kita meningkat, nah itu plastiknya itu yang didetox, istilahnya ke arah kemana dia dibawa sehingga plastik itu akan tetap tidak mengganggu kesehatan. Mungkin kurang lebih seperti itu yang bisa saya gambarkan. Nah kalau yang dibilang murah sama mahal kayak tadi, kalau di event yang sifatnya sementara tadi saya pakai lunchbox lebih murah pakai daun. Cuman kalau untuk di warung konvensional kita pakai plastik sama daun, lebih murah plastik memang. Nah itu kira-kira jawabannya. Kurang lebih. Oke, terima kasih nih Pak. Ternyata relatif mana yang lebih murah ataupun mana yang mahal, dan kadang kita nggak selalu melulu tentang mahal atau murah ya. Kadang kita juga lebih mementingkan jangka panjang. Mungkin dari Kak Ani nih, ada tanggapan nggak Kak? Gimana nih caranya dengan tantangan-tantangan ini ya, yang ada di penjual, konsumen, kebiasaan, sampai ke tingkat makro, ke pemerintah juga secara keseluruhan. Saya mau komen sedikit ya yang tadi, mungkin yang versus murah dan mahal itu. Jadi kalau kita mau mikir panjang, pakai plastik sekali pakai yang mungkin nggak terkelola dengan baik, dan kita tahu kondisi pengelolaan sampah kita seperti apa, itu kalau kita pikir-pikir cost-nya sangat tinggi. Maksudnya nggak sekedar untuk investasi daur ulang seperti yang konvensional, orang pikir oh gampang nih bisa didaur ulang, tapi nggak seperti itu. Apalagi yang kalau nggak terolah, banyak hidden cost ya, yang cuma dibuang begitu aja, entah kemana gitu. Itu costnya itu ke lingkungan kita, ke alam kita gitu. Jadi itu yang kalau kita mau konversikan ke nilai yang kita kenal itu mungkin sangat tinggi gitu, pasti sangat tinggi gitu. Karena kita nggak bisa, karena itu efeknya nggak reversible gitu ya. Jadi itu kerusakan yang sudah terjadi kalau kita tidak mengelolanya dengan baik juga. Jadi yang pendekatan yang kami pakai di Plastik Detox adalah bagaimana setiap kita yang merupakan bertanggung jawab atas sampah kita, sampah termasuk sampah plastik sekali pakai itu. Jadi gimana kita bisa mikir ulang nih, kalau aku pakai ini, ntar sampahnya gimana ya? Ini bisa diolah nggak ya? Ini akan berakhir di mana? Apakah akan berakhir di sungai, di laut, atau di sawah? Gitu kan, seperti itu. Jadi itu pendekatan yang kami pakai. Jadi gimana kita mencegah di awal seperti itu. Jadi itu yang menjadi inti dari Plastik Detox. Jadi pencegahan, pengurangan, dan itu merupakan tanggung jawab kita semua seperti itu. Setuju banget dengan metodenya Plastik Detox ya, karena dari 3R ya, reuse, recycle, apa aja sih? Reduce, yang konvensional, ya, reduce, recycle. Itu yang konvensional, tapi Nah, ya, sebenarnya yang harus kita fokusin reduce-nya ya. itu yang paling
paling bisa semua Iya. bisa lakukan. Jadi kita bisa semua sebetulnya mencegah di awal. Baik, terima kasih banyak. Nah, ini kan ada metode macam-macam ya untuk mengurangi plastik. Kita bisa detox, kita bisa berdiet, tidak menggunakan plastik dan sebagainya. Cuma dari Pak Rama nih, kalau sebagai pengusaha, dukungan seperti apa sih yang dibutuhkan agar praktik ini tuh menjadi lumrah dan bisa lebih meluas lagi, semua UMKM tidak menggunakan plastik sekali pakai gitu Pak? Bisa nggak Pak? Baik, terima kasih. Seperti yang dijelaskan tadi sama Ibu dari Plastic Detox, kalau kita ngomong secara global, artinya efek terhadap kesehatan, itu memang pakai plastik itu mahal sekali jatuhnya. Karena kita bicara yang ditimbulkan akibat daripada plastik, itu kan masalahnya kesehatan. Kalau kita ngomong masalah kesehatan, itu biayanya bahkan sangat tinggi sekali kalau kita udah sampai tercemar dengan kontaminasi plastik apa sebagainya. Kita kan semua tahu bahwa efeknya itu sangat besar. Dan untuk menghilangkan dari proses timbul dan terciptanya plastik sampai selesai, nah itu mahal sekali memang biayanya. Nah cuman kalau dari saya pelaku usaha, jadi harapannya sih dulu waktu PKB tahun lalu saya diminta untuk sebagai contoh di masyarakat. Nah, itu gimana caranya agar plastik itu jangan dipakai, minim plastik. Jadi pertama kita ini dari kantong plastik. Jadi semua pelanggan, saya bilang kita mendukung pemerintah nggak pakai kantong plastik. Nah, terus kalau mau pakai tas, saya siapkan tas belanja. Cuman kita kasih harga distributor lah. Kita ambil keuntungan dari makanan aja. Untuk tas belanjanya kita kasih kembali modal aja kayak gitu. Nah terus kita kendalanya, waduh bapak ini terlalu sok-sok tertib aja, orang di pasar masih bebas, kok di sini seperti ini, kita kan jadi gimana ini, gitu kayak itu. Nah itu kendala saya yang pernah saya alami setahun lalu. Nah harapannya agar semua praktik untuk kembali ke alam itu saya praktekkan, saya pasti bisa. Nah harapan saya dukungan kepada pemerintah agar sosialisasi tanpa plastik ini disampaikan setiap saat dan ini jangan putus-putus ke semua pelanggan, artinya semua di pasar terutama. Pasar itu harus tanpa plastik, semuanya tanpa plastik sampai masyarakat itu ngeh dan menyadari tanpa plastik. Nah itu kita sebagai warung seandainya pun kita tetap pakai plastik, pasti itu bersama pelanggan. Nah itu yang nanti ke depannya. Cuman saya sangat mendukung usaha dari Plastic Detox untuk program pemerintah juga. Jadi mulai saat kemarin itu sudah selesai PHB, saya sudah terapkan untuk pakai kemasan daun. Jadi seminimal mungkin berusaha mengurangi plastik dan harapannya ke depan non plastik total saya harapannya. Jadi semoga aja program pemerintah tanpa plastik bisa terus diinformasikan, diedukasi ke masyarakat sehingga masyarakat itu betul-betul sadar. Nah kita semua kalau memang udah aturan dari pemerintah dan itu ada sanksinya, saya pikir semua UMKM bisa karena semua ada solusi. Kayak kemarin saya pembungkus gula nggak boleh pakai plastik, nah kita langsung buang gulanya kayak gitu. Kayak daun misalnya, contohnya saya pakai daun itu susahnya bisa saat kita dapat daun yang basah. Nah itu daunnya bisa kayak bahasa Balinya itu renyah, jadi dia gampang sobek. Nah itu kita akalin, kita beli daun sekarang buat pakai lagi 2 hari. Nah itu bisa, cuman kendalanya juga dipakai 2 hari daunnya yang nempel itu busuk. Nah itu di sana kita ada pengeluaran juga. Nah itu seperti yang dibilang tadi, kalau kita mengalalkan ke alam, jadi alam itu berubah-ubah situasinya untuk kepentingan kita yang kontinuitas berikutnya. Agak sedikit terkendala, cuman menurut saya ada solusi. Solusi itu pasti ada selama kita mau dan solusi itu pasti ada. Nah itu kalau dari saya pengusaha, karena sudah saya perhatikan dan itu bisa. Nah seperti itu. Terima kasih banyak nih Pak Rama, keren banget ya. Bagaimana perjuangannya seorang pengusaha untuk mengurangi plastik nih. Kak Ani nih terakhir. Gimana sih caranya jadiin praktek minim plastik ini jadi identitasnya Bali modern gitu. Jadi nggak ngomongin masa lalu lagi, tapi kita
ngomongin sekarang dan ke depan? Nyambung yang tadi juga ya, Bapak. Jadi yang kalau kami di Plastik juga dengan mitra-mitra pelaku usaha, kita sangat mendorong mereka melakukannya secara bertahap. Jadi apa yang bisa dilakukan terlebih dahulu itu aja. Jadi nggak harus langsung sempurna seperti itu. Langsung harus tidak pakai plastik sama sekali. Jadi semua bisa dilakukan bertahap. Itu tergantung memang komitmen dan konsistensi dari pelaku usaha itu sendiri. Itu yang kami dorong. Dan yang tadi ya, identitas dari modern. Jadi itu saya pikir tadi banyak Kak Yoga juga ya yang bercerita banyak banget tentang gimana Bali zaman dulu. Jadi kalau Bali kan memang udah punya Parivita Karana kayak gitu. Jadi salah satunya yang gimana harmonis dengan alam lingkungan gitu loh. Jadi kalau kita mau harmonis ya semua ini adalah pelaku yang bertanggung jawab menciptakan keharmonisan itu, di mana kita memelihara ya salah satu caranya ya tentu aja dengan apa yang kita lakukan sendiri. Gimana kita mau mengurangi dampak buruk terhadap alam lingkungan itu ya salah satunya nggak ya mikir ulang lagi kalau mau pakai plastik sekali pakai. Itu sih yang kalau konkretnya menurut kami gitu. Oke. Terima kasih banyak nih Kak Ani, Pak Rama sama Kak Yoga. Nah teman-teman mungkin ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya nggak sama pembicara-pembicara keren kita nih? Ada nggak yang mau tanya? Mungkin kakaknya mau tanya? Bapaknya mau tanya? Boleh? Boleh? Silakan. Ya, selamat sore, saya Dwi dari Pengen FM. Menarik sekali ya diskusinya ya hari ini ya. Jadi berkaitan dengan penggunaan plastik ya, pencegahan plastik ya, pencegahan penggunaan plastik pada konsumen dan pada pengusaha sendiri. Karena saya mengalami juga, kebetulan saya pedagang juga di pasar. Jadi di pasar itu bahkan kalau dari pedagang sebenarnya sudah berusaha untuk meminimalisir penggunaan plastik ya. Dan ini berkenaan dengan Bapak ya, jadi berkenaan dengan cost ya Pak ya, sangat besar ya kalau menggunakan plastik itu. Hanya saja nih dari konsumen, bahkan untuk belanja 1.000 pun mereka tuh menunggu untuk diberikan rasa kecil, Ibu Bapak. Jadi ini luar biasa. Jadi kalau dari saya dan Ibu biasanya menyiasatinya dengan memberikan mereka kresek bekas, kresek yang sudah terpakai begitu. Nah, saya sangat setuju sekali nih, karena ini kan long run ya Bu ya, jadi programnya jangka panjang banget walaupun memang sudah didengung-dengungkan dari sekian tahun ya mengenai pengurangan plastik. Jadi kalau menurut saya sih memang di sini perlu ditekankan edukasi ya, edukasi dalam pengurangan plastik untuk kita semua. Nah, kalau saya ingin tahu nih dari Plastik Detox sendiri nih, sudah sejauh mana program edukasi yang sudah diberikan kepada masyarakat sejauh ini? Terima kasih. Silahkan kan. Terima kasih. Maaf dengan Kak siapa tadi? Kak Dwi. Ya. Kalau kita memang kalau di Plastik Detox kita memang lebih arahnya kita kerjasama dengan pelaku usahanya sendiri. Jadi bukan langsung ke konsumen, karena kita yang mendampingi pelaku usaha bagaimana menghadapi konsumen. Jadi seperti itu. Kemudian yang setuju banyak yang curhat seperti itu juga tentang bagaimana mereka berusaha dari pelaku usaha, bagaimana mereka berusaha untuk nggak menyediakan atau pesek seperti itu. Nah di sini juga yang penting juga yang penting. Makanya ini adalah tanggung jawab kita bersama, nggak cuma dari pelaku usaha aja ya, nggak cuma konsumen aja, tapi pemerintah punya regulasi. Di mana regulasi ini akan sangat baik dilakukan memang terus-menerus. Bagaimana ini memang dibuat ya berlaku dengan segala sanksi dan insentifnya. Itu yang mungkin juga bisa jadi salah satu hal yang efektif
untuk ini. Kalau konsumen sendiri saya pikir di mana-mana udah tahu sebenarnya, udah familiar bahwa memang plastik ini banyak. Maksudnya plastik sekali pakai yang nggak terkelola dengan baik ini memang mengotori kita. Hanya karena mereka nggak lihat langsung aja di mana nih sampahnya berakhir. Mungkin kalau sekali-sekali jalan ke TPA Sulu udah tahu kayak gimana besarnya masalah sampah kita, itu baru tahu bagaimana kalau kita nggak mau mengatasi ini ya akan ada gundukan sampah seperti itu lagi di mana-mana di Bali. Jadi saya pikir konsumen itu sebenarnya banyak yang sudah tahu. Jadi mereka sebenarnya kayak habit ya, kayak kebiasaan merasa terlalu nyaman seperti itu. Jadi memang perlu didorong lagi. Kalau memang dari semua dari pelaku usaha dengan didukung oleh pemerintah melakukan regulasi ini, konsumen mau nggak mau kan juga mengikuti hal seperti itu. Itu yang perlu untuk ke depannya. Kak Dwi, ini pertanyaannya bagus sebenarnya ya. Yang soal idenya bagus maksudnya. Jadi dikasih yang plastik bekas itu tuh solusi juga sebenarnya, paling nggak plastiknya kepake sekali lagi gitu sebelum dibuang. Ini dibuka masih lagi untuk 2 penanya. Nah, ada nggak yang mau tanya lagi nih? 2 orang lagi. Tadi ada hadiahnya nggak ya yang tanya? Ada hadiahnya loh, silakan. Selamat sore. Kebetulan saya tertarik sama topik pembicaraan dari Yoga Ardi Saputra ya. Kalau boleh jujur, saya kan anak kota nih. Saya juga tertarik sama sejarah, apalagi sejarah kebudayaan Bali. Kan sempat disinggung juga ada beberapa tradisi makanan kita kan dibungkus daun coklat, daun kunyit, selain daun pisang lah, dan juga aneka daun lagi gitu. Nah, bagaimana Beli Yoga Adi Saputra dan teman-teman komunitas Nuturang itu apakah punya arsip-arsip nggak di mana apa aja sih daun-daun yang pernah dipakai untuk pembungkus makanan gitu. Terus juga apakah kedepannya ada kegiatan gitu ataupun istilah kata gimana kita mengenalkan budaya tradisional lagi gitu, pembungkus plastik yang ada di desa-desa atau daerah-daerah gitu. Karena bagi saya sebagai orang kota justru itu menarik gitu loh, bisa mengenal kembali kebudayaan lawas itu, dan juga bisa memperkenalkan ke generasi muda kita lo punya cerita, kita punya pembungkus plastik tradisional khas kita di desa di Bali gitu. Itu aja, terima kasih. Wah, terima kasih nih, silakan langsung. Nanti Kak siapa? Teja. Kak Teja. Baik, jadi pertanyaannya terkait dengan pertama ya, kayak arsip, apakah ada arsip masa lalu terkait dengan penggunaan bungkusan yang alami lah seperti itu. Jadi kalau kita berbicara arsip atau jejak masa lalu yang selama ini kami temui di beberapa prasasti, khususnya di prasasti Jawa kuno itu, masa-masa Jawa kuno, adalah jenis makanan. Salah satunya adalah sumping. Sumping pasti masih pernah dengar kan, sampai sekarang itu masih ada. Jadi banyak makanan yang dari perkembangan di Jawa kuno sampai di Bali, sampai masa modern sekarang, itu masih ada, bahkan dengan nama yang sama. Jadi kemungkinannya adalah ingatan kolektif masyarakat di masa lalu itu masih tersimpan, terbawa sampai sekarang, dan bentuknya masih sama. Kemudian jika kita menggali lagi arsip-arsip terkait dengan bagaimana cara masyarakat mengelola sampah, membungkus makanan dengan cara yang ramah, itu bisa kita gali dengan mencari cerita kolektif di desa-desa. Salah satu yang pernah tim Nuturang lakukan adalah menjelajahi satu desa di Kabupaten Buleleng yang bernama Tigawase. Di daerah Tigawase ini, mereka mempunyai
pura yang bentuknya hutan. Jadi tidak ada bangunan seperti pura-pura pada umumnya. Jadi dia hutan, dan di sekeliling hutan itu banyak ada bambu, kemudian tumbuhan-tumbuhan yang sudah langka lah kita bilang di Bali. Nah, bambu itu sangat dijaga oleh mereka karena bambu itu pertama menjadi resapan air, kedua itu menjadi salah satu bahan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, mulai dari upacara sampai masalah makanan. Dari rebungnya yang jadi bahan makanan, kemudian batangnya yang digunakan sebagai alat-alat upacara, sebagai wadah seperti besek atau sokasi, keranjang, kemudian daun juga digunakan sebagai pembungkus makanan. Dan mereka juga punya cara yang diwariskan turun-temurun agar bambu itu tidak mati. Nah, itu baru satu desa. Jadi kemungkinan di desa-desa lain itu pastinya memiliki vegetasi yang beragam, berbeda. Dan kemungkinan akan ada cerita kolektif yang tersimpan oleh masyarakat di sana, masih dijalankan sampai sekarang. Salah satunya sebagai bungkusan atau wadah makanan yang ramah lingkungan itu. Nah, seperti yang ada di desa saya juga, di daerah Buleleng, di desa Les, salah satu yang cerita yang turun tentang setelah masuknya pohon jati, setelah masyarakat mengenal pohon jati, daunnya itu digunakan sebagai bungkus toge. Dan meskipun sekarang orang lebih memilih menggunakan plastik karena terlihat praktis seperti itu, kesan praktis yang dimunculkan plastik itu sehingga orang malas untuk mencari daun seperti itu. Mungkin akan banyak cerita-cerita menarik di setiap desa seperti itu. Keren banget ya, kita menggunakan ingatan kolektif, jadi nggak cuma tulisan aja ya, tapi kita bertanya sama mereka. Aku tuh jadi ada pertanyaan random nih, kita basa-basi dikit ya. Dulu zaman batu, kotak makannya itu batu juga nggak ya? Ini jawab ya? Iya, boleh. Jadi kalau kita ngomongin zaman batu, kan prasejarah itu sebenarnya dibagi kan. Ada berburu dan meramu, kemudian baru masa yang bercocok tanam. Saat berburu meramu, yang tahap awal, manusia itu tidak mengenal cara mengolah makanan sebelum mengenal api. Jadi mereka itu tidak menyimpan. Jadi mereka mencari, mereka gunakan, habis cari lagi. Jadi kotak makan batu itu tidak ada ya? Kemudian setelah masanya lebih muda, setelah api dikenal, yang jadi mungkin bukan kotak makan ya, tapi wadah yang untuk digunakan menyimpan makanan yang paling tua itu adalah gerabah. Gerabah tanah liat itu sudah jauh ditemukan saat masa bercocok tanam, saat masa prasejarah. Dan itu sebenarnya juga berkembang sampai masa kerajaan, dan mungkin saat ini juga masih, meskipun tidak semasif dulu, tapi di Bali juga berkembang karena ada keperluan upacara yang menggunakan itu. Tapi pada masa kerajaan, kalau kita berkunjung ke daerah-daerah tinggalan arkeologi, daerah-daerah yang dulu katanya adalah bekas pemukiman masa kerajaan, banyak ditemukan serpihan-serpihan gerabah, kreweng-kreweng. Itu bukan karena itu terdeposit atau terbawa banjir atau apa ke sana, tapi karena memang di sana adalah pemukiman. Sampah orang dulu itu adalah sampah-sampah seperti tembikar, gerabah. Wah, menarik ya sampahnya. Ternyata kita tuh sama selalu nyampah, cuma beda aja bentuknya. Ada satu lagi nggak penanya nih, terakhir? Mungkin ada lagi nggak yang tanya tuh dikasih hadiah loh sama panitia? Ada yang nanya nggak? Nggak ada ya? Oke. Oh ada, silahkan kakaknya. Selamat sore, nama saya Gigi dari Social Project. Tadi kan dijelaskan selain plastik menggunakan daun ya. Itu kan daun juga agak apa itu penggunaannya kan juga berlebihan, kan juga berdampak. Misalkan ada apa itu
kayak ada selain digunakan apa ada solusi untuk entah penambahan atau penambahan dari daun. Terus selain daun pisang apakah dari tambah dari apa ini juga apa ada solusi lain untuk apa itu penjualan selain menggunakan daun pisang? Terima kasih Kak. Siapa tadi? Ini pertanyaan menarik ya. Kalau kita ambil daunnya terus-menerus botak ya pohonnya semua. Nanti kita nggak punya pohon karena mereka tidak bisa berfotosintesis. Jadi mungkin Kak Ani ada mau menanggapi sedikit, terus kemudian nanti saya akan ke Pak Rama. Kak Ani dulu atau Pak Rama boleh? Terima kasih. Kalau kita berbicara untuk kemasan, kebetulan saya yang pakai di warung itu yang pakai daun kelapa, itu yang masih muda kayak busung gitu ya. Nah, itu membuat kue bantal. Nah, terus kalau daun pisang untuk sumping seperti dasar tadi ya, sama jajan yang sudah jadi kayak laklak itu kan lepasan ya, kayak cenil apa giling-giling pisang rai itu lepasan. Nah itu kita harus pakai daun. Nah jadi seperti yang seperti yang saya gini di awal, kalau misalnya kita komitmen harus pakai daun dan daun itu ada harganya, nanti petani itu udah pasti dia berpikir, oh daun sekarang ada harganya, kita nanam pisang aja, itu udah pasti. Nah sudah pasti, cuman seperti yang Ibu dijelaskan tadi, kita tidak bisa mendadak harus daun. Nah itu udah pasti ya, habis daunnya. Kalau kita semua beralih ke daun itu bakalan mahal, kita tidak cukup biaya produksi, nah itu bakal tinggi. Nah kalau kita pelan-pelan, karena daun itu mahal, petani itu udah pasti mikir, oh daun itu mahal, kita tanam pisang aja, jual daunnya, kita udah dapat untung. Nah yang dulunya kita daun itu kan dibuang begitu saja, nah terus daunnya itu karena bermanfaat, bisa dijual, otomatis mereka petik terus dijual kayak gitu. Nah itu bisa berkelanjutan karena yang seperti yang dijelaskan sama Yoga tadi, itu daun itu kan dia tumbuh. Jadi tumbuh selama ini karena memang itu tidak diperlukan, artinya tidak sangat dibutuhkan karena masih ada solusi plastik. Jadi petani yang kebetulan pelihara pisang, ada daunnya, ada yang beli itu aja dijual gitu. Nah terus kalau misalnya harganya bagus dan itu kepentingan pasar banyak, otomatis pasti tuh nanti petani itu arahnya menanam pisang dan ketersediaan bahan baku itu pasti melimpah. Nah ini tergantung dari perkembangan pelan-pelan, terutama menurut saya untuk kalangan pengusaha itu dukungan pemerintah yang sangat mendukung. Karena tanpa dukungan pemerintah, masyarakat itu masih, kalau swasta gitu misalnya masih dianggap sebelah mata karena mereka itu kan dianggap kita sama-sama gitu. Nah kalau pemerintah yang ngomong, itu mereka udah semua kita kan di bawah naungan pemerintah, jadi apapun aturan pemerintah kita harus ikut. Nah ini yang seperti saya bilang tadi, saya bisa pakai berkelanjutan untuk daun seandainya pemerintah itu terus konsisten memberikan edukasi kepada masyarakat dan memang kedepannya kita harus semua pakai kemasan tradisional agar sampahnya bisa kembali ke alam. Nah itu pasti bisa, menurut saya pasti bisa, karena awalnya dulu kita kan tradisional, jadi kembali ke tradisional pasti bisa, cuman itu kan perlu proses. Karena selama sekian puluh tahun kita sudah digampangkan seperti yang tadi. Kalau dulu kita sampah itu biasa kita buang sembarangan, karena itu kan menyatu dengan alam, jadi hilang dia, jadi pupuk. Nah kebiasaan itu harusnya dirubah. Setelah ada plastik itu kan nggak jadi pupuk plastik itu. Nah itu kan mengotori tanah dan itu bisa berupa racun. Nah harusnya kalau memang masyarakat itu sadar, jadi perlakuan kita harus, karena ada plastik merugikan lingkungan, kita mengelola plastik itu caranya gimana, itu kesadaran itu memang kurang sehingga plastik ini jadi lupa. Nah seperti itu. Jadi harapan ke depan kalau memang pemerintah bisa kontinu memantau setiap perkembangan di masyarakat, saya pikir kemasan tradisional seperti dulu pasti bisa. Nah, itu menurut saya. Tadi lagi dari peran pemerintah, supply and demand. Saya tuh jadi kepikiran aja soal yang sampah gerabah gitu ya. Orang dulu tuh minum terus buang gitu, gerabah. Silakan dilanjutkan gitu.
Iya, jadi mau nambahin yang tadi, maksudnya kalau bicara kemasan itu nggak cuma tentang kembali ke alam. Kita sebagai kita semua kan konsumen ya, kita juga punya tanggung jawab nih sebagai penghasil sampah. Nah kalau mau belanja kita bisa bawa juga kontainer kita sendiri, bawa wadah pakai ulang kita sendiri. Seperti yang juga kita kita sarankan ya teman-teman yang hadir di Festival Plastik Detox hari ini. Jadi kalau yang juga kita lakukan juga di Plastik Detox, semua praktik terbaik ini kita buat dalam satu dokumen. Semua kisah sukses, kata-kata itu semua segala tantangan, bagaimana mereka menghadapi tantangan itu dari para pelaku usaha itu kami berkolaborasi dengan mitra-mitra pelaku usaha, itu kami tuangkan dalam best practice Plastik Detox. Nanti kalau Bapak berkenan nanti bisa kita share juga. Itu juga jadi salah satu hal yang bisa dipakai sebagai referensi bahwa ternyata solusinya nggak cuma satu, tapi ada berbagai hal yang bisa dilakukan kalau kita memang mau mengurangi sampah plastik sekali pakai kita. Menarik ya, memilih solusi ya, karena solusi itu sebenarnya ada banyak. Baik, terima kasih banyak nih untuk pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Sekarang kita sayangnya udah mau selesai nih ngobrolnya, bincang-bincangnya. Tapi sebelum kita bubaran buat bincang-bincangnya, saya mau mengucapkan dan segenap panitia mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Yoga, Pak Rama, juga sama Kak Ani udah bersedia untuk menjadi pembicara nih di sesi kembali ke akar, menghidupkan praktek minoritas dalam jajanan dan tradisi tadi. Nah, kita mau ada foto dulu ya? Foto dulu ya? Silakan. Foto yang sertifikat. Yang memberikan siapa? Yang menyerahkan. Oke. Untuk satu-satu pembicara ya. Ayo, kita ambil dulu Kak Yoga untuk menyerahkan. Ini tanganku bingung ini. Mungkin ada yang menyerahkan siapa? Mungkin MC ini bisa menyerahkan. Oh iya. Apa? Kak Ana. Kak Ana. Siapakah? Di manakah Kak Ana? Nah, mungkin bisa menyerahkan sedikit piagam untuk pembicara kita. Yang pertama untuk susah ya, aku turun dulu kayaknya. Untuk Kak Yoga, terima kasih banyak. Mungkin ada yang foto, ada yang membantu foto. Terima kasih Kak Yoga. Selanjutnya untuk Pak Rama. Iya. Iya namanya. Untuk rekannya Kak Ani dikasih juga ya? Oke. Oke, terima kasih banyak.